Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sawomandron Sumbre, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Program studi pendidikan biologi Universitas Tandulako. Nomor induk mahasiswa PPG A61123261. Nomor peserta PPG dalam jabatan 201503265380. Nomor peserta ujian 2023659886. Kode validasi 3699006. Baiklah, saya akan memperkenalkan perangkat pembelajaran yang saya pakai dalam melaksanakan PPL ujian UKIM. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran berupa RPP dengan logo kampus Tandulako. Kemudian materi dalam bentuk PowerPoint, ya, tetapi materi ini sudah dibuat dalam bentuk diktat seperti yang ada. Kemudian ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya, ditambah dengan instrumen penilaian peserta didik pada saat melaksanakan diskusi dan presentasi hasil diskusi mereka. Selamat siang anak-anak sekalian. Iya, Pak. Baiklah, kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di siang hari ini. Ya, tapi sebelumnya Pak Guru ingin bertanya, apa kabar Anda hari ini? Baik. Berharap bahwa kita semua baik-baik saja dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di siang hari ini. Dan untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita di siang hari ini, oleh karena itu Pak Guru akan mempersilakan Maya untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, silakan Maya memimpin kita di dalam doa. Baik, kita duduk yang baik, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Baik, terima kasih buat Maya yang sudah memimpin kita di dalam doa untuk mengawali seluruh kegiatan kita di siang hari ini. Untuk materi kita di siang hari ini, kita akan belajar tentang suatu zat atau materi yang menyebabkan suatu peristiwa atau kegiatan untuk menyerang tubuh organisme hidup. Ada suatu zat atau materi yang secara kasat mata itu tidak bisa kita lihat, tetapi dia ada dan dia akan menyebabkan suatu zat atau materi ini dia akan menyebabkan kerugian bagi kelangsungan hidup organisme hidup yang lain, yang seperti manusia dan hewan, tetapi juga pada tumbuhan. Oleh karena itu, ada sedikit garis besar yang perlu Pak Guru terangkan buat kita untuk mengawali atau mengingatkan kembali seluruh pemahaman kita terkait dengan zat atau materi yang dimaksud tadi. Nah, kita pernah dengar bahwa beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, itu di dunia itu dilanda oleh suatu peristiwa yang sangat mencekam, menakutkan, ya, menyebabkan manusia itu dia dicekam merasa takut, sehingga manusia itu dia hendak bepergian kemana, dia was-was, mau pergi ke sini, mau pergi ke situ tidak bisa, menghambat ruang gerak aktivitas manusia itu dia terhambat. Seakan-akan kita ini dihambat oleh sesuatu, sehingga kita mau ke sini, kita mau bepergian ke tempat yang lain pun ruang gerak kita itu dia dibatasi. Kita mau ke sekolah atau kita mau ke pertokoan harus cuci tangan, kita pakai masker dan lain sebagainya. Ya. Dan peristiwa ini dia terjadi di kota Wuhan, China, seperti yang terdapat di dalam materi pembelajaran kita di siang hari ini. Seperti yang terlihat bahwa ada suatu organisme hidup yang menyebabkan manusia dilanda ketakutan. Dan organisme hidup ini pertama kali itu dia ditemukan
pada bulan November 2019 itu di kota Wuhan, provinsi Hubei di Tiongkok atau Cina. Jadi organisme hidup ini dia bermula di sana, yang menyebabkan sampai kita dilanda oleh ketakutan yang menyebabkan aktivitas atau ruang gerak manusia terbatas. Dan organisme hidup yang dimaksud ini adalah virus atau biasa kita kenal dengan coronavirus penyebab penyakit COVID. Jadi organisme hidup ini yang dimaksud ini yang menyebabkan ketakutan terutama manusia sehingga menghambat aktivitas manusia dalam ruang geraknya setiap saat. Jadi Pak Guru berharap bahwa materi tentang virus ini Anda juga sudah pernah dengar, Anda juga sudah pernah tahu. Ternyata virus ini yang menyebabkan penyakit pada organisme hidup. Ini aktivitas pembuatan vaksin. Sejak saat itu kasus COVID-19 mulai terdeteksi di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Virus ini menular dengan cepat, bisa menyerang siapa saja. Gejala yang ditimbulkan mulai dari infeksi sistem pernapasan ringan, badan terasa sakit, infeksi paru-paru berat, gagal ginjal hingga pada kematian. COVID di Indonesia ini pada bulan Februari tahun 2022. Hingga terisi materi yang kita pelajari, dan kita akan fokus kepada cara hidup dan reproduksi virus. Di sini kita akan memperlihatkan replikasi virus dalam memperbanyak diri pada organisme hidup atau inang. Ini sejarah penemuan virus pertama kali secara garis besar yang seperti ini. Ya, seperti pertemuan sebelumnya bahwa kita sudah mempelajari tentang sejarah virus, kita sudah mempelajari tentang virus ini, bentuk-bentuk virus, itu juga sudah kita pelajari. Kita akan mempelajari bagaimana cara replikasi atau reproduksi virus itu dia bereproduksi sehingga dia menyebabkan penyakit pada tubuh inang atau makhluk hidup lain yang diserang. Tidak ketika sedang melindungi penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Mayer menduga bahwa penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya, yang tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Jadi, mikroskop cahaya atau mikroskop biasa mungkin menggunakan listrik, tapi itu akan sukar atau susah dideteksi. Nah, oleh karena itu biasanya para pakar ini mereka menggunakan mikroskop elektron. Melakukan percobaan yang berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogen sangat kecil yang dapat melewati saringan. Ini ciri-ciri tubuh virus, bentuk virus yang beberapa pertemuan yang lalu sudah dibahas, jadi Pak Guru jadi bisa bahas kembali. Kita akan fokus pada reproduksi. Ya. Virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu, sehingga disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Cara penularan virus ini dari satu sel ke inang sel yang lainnya. Ya, penularan virus secara langsung dapat terjadi melalui udara, darah, lendir, dan melalui media lain. Atau reproduksi virus ketika dia berada di dalam sel inang yang ditumpanginya. Ini adalah reproduksi virus. Tahapan absorpsi. Absorpsi ini merupakan tahap awal di mana tahap virus itu dia menempel pada tubuh suatu inang atau organisme hidup. Ya, itu tahap absorpsi, itu tahap awal di mana virus itu dia menempel. Ya. Kemudian setelah menempel itu ada tahap kedua yang disebut dengan tahap penetrasi. Tahap penetrasi ini dari mana virus itu dia menginjeksikan atau materi genetiknya ke dalam sel inang. Tadi kalau di bakteriofag, ya materi sebelumnya yang bakteriofag itu bahwa bakteriofag itu di dasar dari bakteri itu ada yang namanya jarum penusuk. Ya, dan jarum penusuk ini dia yang bertugas untuk memasukkan materi genetik. Karena di dalam virus itu, ya virus itu ada, kepala virus itu ada inti atau bisa disebut dengan DNA. Kemudian ini tahap ketiga dari pembelahan reproduksi virus ini adalah tahap sintesis, di mana terjadi sintesis atau membuat asam nukleat dan protein kompleks virus. Jadi virus itu dia berbentuk DNA atau asam nukleat di dalam tubuh sel inang yang ditumpanginya. Sedangkan tahap pematangan dan tahap keempat adalah hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit sehingga membentuk virion baru. Jadi ini virus-virus baru yang siap akan
menginfeksi sel yang lain apabila dia berada di udara atau di tempat-tempat tertentu. Yang kita bahas adalah tentang reproduksi virus. Ya, itu ada dua tahapan reproduksi virus. Jadi dua tahapan ini yang akan menjadi fokus pembicaraan kita. Ya, yang pertama adalah melalui tahapan atau daur litik, yang kedua adalah melalui daur diserbedik. Ini yang akan kita diskusikan bersama. Ya, tadi garis besar sejarah dan sampai kepada ciri-ciri bentuk-bentuk virus perlu sudah terangkat dalam bentuk kelompok. Selanjutnya kita akan peserta didik atau siswanya akan kita berdiskusi di dalam kelompok untuk memecahkan beberapa pertanyaan yang terkait dengan tahapan-tahapan pembelahan dalam daur litik dan daur diserbedik. Setelah itu kita akan presentasi ya, untuk materi tersebut. Ya, kita akan bentuk kelompok, kemudian kita akan berdiskusi bersama-sama. Ya, sambil berdiskusi jika ada hal yang tidak mengerti, ya, kalau yang tidak mengerti silahkan kamu tanya. Halaman 56 di dalam buku itu kamu buka halaman 56, ya, di situ ada. Silahkan dikerjakan. Ada juga keterangan terkait dengan tahapan-tahapan proses yang terjadi pada daur litik dan daur diserbedik. Jadi belajar tadi kan sudah dijelaskan tadi. Ya, tulis nama kelompok dulu. Setelah nama kelompok, baru nama anggota kelompoknya. Tiap kelompok itu satu siapa, nomor 2 dan seterusnya. Baik, kita sudah selesai dengan diskusi dalam kelompok terkait dengan uraian materi virus tentang reproduksi virus. Dalam hal ini daur litik dan daur diserbedik. Selanjutnya hasil diskusi ini akan dipresentasikan. Jadi setiap kelompok dia bertanggung jawab menyampaikan hasil diskusi dia terkait dengan topik atau materi yang sudah diberikan yang terdapat dalam lembar kerja peserta. Kita akan memperkenalkan siapa dulu kelompok yang bagi dua, silakan. Yang kelompok 1 atau kelompok 2 dipersilakan. Ya baik, kita akan mendengarkan hasil presentasi diskusi dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 silakan. Baik, selamat siang. Teman-teman, saya perkenalkan dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk membaca hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maya Loren. Nama saya Bayan. Nama saya Antoine Siwo. Nama saya Wakil Wanda. Saya perkenalkan. Kami membahas tentang daur litik. Pada daur litik, terus akan memunculkan sel fosfat. Sel yang ditumpanginya. Setelah selesai melakukan replikasi, daur litik terjadi dalam beberapa tahapan berikut. Pertama, absorpsi, yaitu meningkatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Daerah pengetatan ini disebut reseptor. Daerah reseptor bersifat khas bagi virus tertentu dan virus lain, merusak atau melubangi dinding sel bakteri. Yang ketiga, invasi, yaitu virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Selanjutnya, asal nukleat virus mengendalikan pembentukan protein dan komponen pembentukan bahan yang tersedia dalam sistem plasma bakteri. Yang kelima, replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Yang keenam, perakitan, yaitu bagian-bagian tubuh virus yang terbentuk dalam replikasi. Selanjutnya akan membentuk virus-virus bakteriofag. Yang ketujuh, lisis, yaitu pencahayaan, pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksikan bakteri dan memulih daur litik kembali. Inilah hasil diskusi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, kami persilakan. Dalam bereproduksi atau berbanyak diri, sebutkan. Dan itu aja, yaitu
daun lisogenik. Kita close buat kelompok 1. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk kami kelompok 2. Saya akan berikan waktu kepada teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pada daun lisogenik. Pada daun lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri dan asam nuklear. Virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nuklear bakteri dan menjadi bagian dari DNA bakteri. Adapun tahapan daun lisogenik sebagai berikut. Pertama, adsorpsi, yaitu mendekatkan pada dinding sel bakteri. Pada saat pembelahan diri, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Berikut sintesis, asam nuklear virus secara alami memisahkan diri dari asam nuklear bakteri untuk memasuki daun litik. Dan selanjutnya, asam nuklear virus akan membentuk partikel-partikel virus baru. Kita yaitu penyusunan partikel-partikel virus menjadi virus-virus baru. Krisisnya sel bakteri dengan mengeluarkan virus-virus baru yang selanjutnya akan di daun litik dan daun lisogenik yang lain. Dari teman-teman kelompok 2 ada yang perlu ditanyakan waktu kami berikan. Sebutkan tahapan-tahapan reproduksi virus pada daun litik dan daun lisogenik. Pertama, tahap adsorpsi. Tahap yang kedua, tahap penetrasi. Tiga, tahap penggabungan. Keempat, tahap pembelahan. 5, tahap sintesis. 6, tahap perakitan. 7, tahap lisis. Jelas ya? Jelas. Jadi ada 7 tahapan dalam pembelahan sel pada tubuh inang. Itu dalam proses daun litik dan daun lisogenik. Sekian hasil diskusi kami. Selesai dengan sesi diskusi dan juga hasil presentasi diskusi dari yang Anda sudah lakukan. Ya, Bapak berharap bahwa ketika materi ya dari diskusi ini Anda lakukan sendiri, Anda menemukan sendiri jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan proses reproduksi virus di mana ada daun litik dan daun lisogenik ini, maka peserta dari didik ini atau Anda diharapkan dapat mengaplikasikan materi ini, ya, terutama virus ini dalam kehidupan, ya, dalam manfaat virus ini. Jadi tidak selamanya virus itu dia merugikan. Ada keuntungan-keuntungan tertentu dari virus-virus tertentu yang dipakai untuk kepentingan kehidupan, selain virus-virus yang merugikan. Ya, kita berharap bahwa Anda mengerti setelah hasil diskusi ini, Anda punya pemahaman baru, Anda punya pengertian baru ya, dalam pembelajaran kita yang terkait dengan materi virus. Ya, Guru akan menjelaskan sedikit garis besar dengan tahapan proses yang sudah tadi Anda lakukan dalam 2 topik diskusi, yaitu daun litik dengan daun lisogenik. Ini uraian materi ya dari hasil diskusi yang sudah Anda lakukan. Fase pertama, jadi dikatakan anak-anak yang cerdas. Pada modul ini kita akan membahas tentang perkembangan virus. Perkembangan virus tersebut disebut replikasi, yaitu perbanyakan diri dalam sel inang. Dari sel inang ini virus mendapatkan energi dan bahan untuk sintesis protein. Keberhasilan dalam virus dalam berkembang biak bergantung pada jenis virus dan kondisi ketahanan sel inang. Jadi dikatakan bahwa virus yang menginfeksi tubuh organisme hidup itu dia tergantung dari jenis virusnya. Kemudian kondisi tubuh dari suatu organisme atau inang di mana virus itu dia inang. Tadi dikatakan temanmu dari hasil diskusi kelompok bahwa virus itu dia menempel. Dan tahap absorpsi itu tahap di mana virus itu dia menempel pada sel tubuh inang. Dalam waktu seperti contoh pada virus bakteriofag itu di bawah antara kaki serabut ekor itu ada yang namanya papan
dasar. Di bawah papan dasar itu ada yang namanya jarum penusuk. Nah, di situ ketika virus dia menempel, ketika jarum penusuk itu dia tusukkan ke dalam sel tubuh inang, itu biasanya di situ ada semacam enzim yang namanya enzim lysosom ini yang membantu. Biasanya dikatakan ada reseptor. Enzim ini dia sebagai perangsang sehingga ketika jarum penusuk ini ditusukkan ke dalam tubuh organisme hidup itu, maka jarum itu dia bisa masuk. Contoh ketika Anda pergi di puskesmas, Anda mau suntik, kita bayangkan seperti itu. Jarum suntik itu kan sudah pasti tajam, tetapi supaya kita terhindar dari bakteri, virus, dan lain jarum penusuk ini dia bisa masuk. Selanjutnya, dari kepala bakteriofag tadi, ada DNA atau RNA di dalamnya itu dia akan turun melewati leher, kemudian masuk ke dalam tubuh inang lewat jarum penusuk tadi. Dengan demikian, kepala virus atau bakteriofag tadi itu dia mati karena inang DNA atau dari virus itu dia sudah berhasil masuk ke dalam sel inang yang baru. Jadi yang tadi pertama itu langsung otomatis dia mati. Sehingga sel inang itu dia berinfeksi lagi organisme hidup yang baru. Di situ dia berkembang biak dan dia memperbanyak dirinya di situ lagi. Sampai lagi dia kembali ke tahap lisis litik dan lisogen. Jadi kalau garis besar dari hasil diskusi yang dapat disimpulkan oleh rangkuman, ya. Virus mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau memperbanyak diri. Proses ini disebut dengan replikasi. Ada dua cara replikasi virus, yaitu secara litik dan secara lisogenik. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati serta akan terbentuk triliun-triliun baru. Tahapan secara litik yaitu adalah absorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan dalam kurung perakitan, serta lisis. Sedangkan pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inang. DNA virus akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Sel inang yang mengandung profag membela diri untuk bereproduksi. Profag akan diwariskan kepada generasi sel anaknya. Tahapan daur litik di sel lisogenik adalah absorpsi dan injeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, serta sintesis. Jadi itu sedikit gambaran rangkuman dari hasil diskusi kita yang dari daur litik sampai dengan daur lisogenik. Ya, tahapan-tahapan proses yang terjadi dalam replikasi seluruh tubuh inang. Ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas terkait dengan materi kita? Kalau tidak, boleh yang bertanya. Bertanya dengan gambar soal. Soalnya sama, jawabannya mudah, tidak susah. Tulis nama, kemudian soal. Hanya ada dua soal. Atau ada yang masih mau bertanya, silakan. Sebelum Pak Guru memberikan soal ini. Bagaimana? Ada? Tulis nama, sudah? Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan dua cara virus memperbanyak diri. Pertanyaan kedua. Sebutkan tahapan-tahapan reproduksi virus. Silakan dijawab 1 menit 1 soal, 2 menit 2 soal. Ya, kalau sudah sebelum dikumpul ada lagi pertanyaan. Hanya pertanyaan ini Pak Guru hanya meminta pendapat dari kamu. Ya, tulis di bawah setelah nomor 2 tadi. Silahkan menuliskan pendapat kamu terkait dengan materi kita di hari ini. Dari materi hasil presentasi diskusi yang sudah Anda buat, kira-kira bagian dari materi ini yang belum Anda pahami, apa yang sudah Anda dapatkan pada saat pembelajaran ini? Yang terakhir, apa manfaat yang Anda rasakan setelah mempelajari materi tentang virus? Ada yang mau bertanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum dimengerti? Silahkan bertanya sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa manfaat yang Anda rasakan setelah mempelajari virus? Bagian materi dari virus ini yang mana yang belum Anda mengerti? Bagaimana? Nomor 3, apa manfaat yang dirasakan setelah mempelajari materi virus? Ya, kalau sudah silakan berkumpul. Orang kumpul dari kelompok 2, Maya kumpul dari kelompok 1. Silakan.
Makan. Ya, nomor 2, silakan. Oke, ya, jadi materi kita terkait dengan virus sudah selesai. Dari awal Bapak sudah menyerahkan, kemudian Anda juga sudah berdiskusi bersama dengan teman-teman di kelompok masing-masing, tetapi juga sudah mempersiapkan hasilnya. Ya, untuk materi virus kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, dari awal tadi kita sudah awali dengan doa, maka kita juga akan mengakhirinya dengan doa. Ya, untuk itu Adita silakan memimpin kita di dalam doa. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita di sore ini. Persiapkan diri, kita berdoa. Nah, amin. Dan terima kasih buat kita yang sudah tunjuk kita berdoa. Selanjutnya, silakan berdiri. Kita akan memberikan salam kepada kita buat. Terima kasih Pak.